Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja, nama saya Fahmi Tauhid, guru pendidikan agama Islam di SMPT Al-Quran Insan Madani, Mustika Jaya, Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PBG PAI dalam jabatan Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025, LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2532-12705. Hari ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran PAI di kelas 71 SMPT Al-Quran Insan Madani dengan tema sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran problem based learning atau PBL. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah semuanya sudah dengan semangat, sudah sehat juga menjalani hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa belajar di sekolah, di kelas dengan baik dan tertib, dan ilmu yang kalian dapat juga menjadi sebuah keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran kita pada belajar PAI hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, misal Fahmi minta Azam untuk memimpin doa bersama. Silakan Azam. Attention. Ready. Before we study, let's pray together. Ayo and bow your head. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih buat Azam yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita mendapatkan keberkahan di pagi hari, terus juga ilmu yang kalian dapat juga dapat diterima dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Seperti biasa, ketika pelajaran PAI, kita selalu mengawali setelah doa adalah membaca satu surat pendek. Ya, membaca satu surat. Untuk hari ini kita coba sama-sama murojaah surat Al-Insyirah. Sudah hafal semuanya? Sudah. Yuk, sekarang kita baca bareng-bareng, ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Mister akan absen. Nanti yang hadir kalian angkat tangan dan bilang hadir ya teman-teman. Oke. Yang pertama. Irsyad, Hadir. Alvaro, Hadir. Basya, Hadir. Fawadri, Hadir. Syafiq, Hadir. Bima, Hadir. Prabu, Hadir. Hussein, Hadir. Desta, Hadir. Faiz, Hadir. Aksa, Hadir. Azam. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, bagaimana? Masih semangat hari ini? Masih. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Siap. Supaya lebih siap, lebih semangat, lebih konsentrasi, Mr. Fahmi ada sedikit speaking dulu. Nah, untuk itu Mr. Fahmi minta semuanya berdiri terlebih dahulu di tempat masing-masing dengan tenang. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik. Kalau Mr. Fahmi bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Bisa ya? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi yang kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, masih ingat jargon sekolah kita? Insan Madani, Sehat. soleh, soleh, siap ya. Kalau misal kami bilang SMP Tel Madani, kalian semuanya bareng-bareng. SMP Tel Al-Quran Insan Madani, sudah semangat, sudah konsentrasi, berarti tandanya kita sudah siap belajar pada hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum Mister masuk ke materi, karena kita ini belajar tentang agama Islam, agama kita semua, agama yang menjunjung adab, agama yang menjunjung akhlak, agama yang menjunjung etika. Oleh karena itu, Mister harapkan setelah kita belajar segala tentang agama Islam, kita semua bisa memperbaiki setiap harinya akhlak kita, menintrospeksi setiap harinya keseharian kita, supaya kita menjadi insan yang selalu beriman dan selalu bertakwa. Oke, baik. Sebelum itu, Mister mau tanya, Bima, dalam gerakan sholat ya, dalam gerakan sholat, gerakan apa yang sangat melambangkan atau menunjukkan tanda kita itu seperti menghambakan kepada Allah? Gerakan? Ada gerakan? Gerakan sujud. Ada yang sependapat dengan Bima? Sependapat? Sependapat ya. Gerakan sujud. Nah, salah satu gerakan sholat yang bentuknya sangat menghambakan diri kita kepada Allah adalah pada gerakan sujud. Oke, pertanyaan kedua, Fawadri. Nah, kira-kira Fawadri, apakah ada gerakan sujud yang bisa dilaksanakan itu bukan hanya ketika sholat, Fawadri? Sujud tilawah sama sujud apa? sahwi. Berarti ada ya, sujud tilawah dan sujud sahwi. Nah, sebenarnya ada satu lagi teman-teman. Prabu mungkin tahu apa? Sujud syukur. Nah, jadi benar ya teman-teman, ada gerakan sujud yang bukan hanya dilakukan ketika pas sholat, yang bukan hanya itu rukun sholat, tapi ada gerakan yang disunahkan kita bersujud. Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan juga ada sujud tilawah. Oke. Kemudian Mister akan membagikan kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini ada apa saja. Menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan makna sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua,
Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, dan menceritakannya dengan menggunakan kata-kata sendiri dengan jelas. Jadi kalian bisa menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian peserta didik mempraktikkan tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan baik dan benar. Setelah kalian paham, mengerti tata caranya, kalian mempraktikkan nanti ketiga sujud tersebut. Dan yang terakhir, tentunya setiap ibadah itu selalu ada hikmahnya. Nah, berarti yang terakhir peserta didik menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, ini adalah keempat tujuan pembelajaran kita terkait materi tentang sujud. Ada 3 sujud apa aja? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik. Berikutnya, Mr. Fahmi akan menampilkan 3 video. Nah, kalian harap perhatikan. Nanti kita akan membahas 3 video ini kira-kira bahas tentang apa? Sebentar ya. Yang pertama, ini video yang pertama. Silakan ditonton, simak baik-baik. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Baca doa tahiyat akhir bagian innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, tapi yang harus kita lakuin adalah pertama langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kedua, kita bangun, duduk di antara 2 sujud dan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketiga, lakuin sujud sahwi lagi. Bacaannya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun, duduk tahiyat akhir, dan langsung salam. Kira-kira dari ketiga video tersebut persamaannya apa, teman-teman? Boleh jawab bareng-bareng. Ketiga-tiganya melaksanakan sujud ya. Video yang pertama tadi ada sujudnya, video kedua juga ada sujudnya, video ketiga pun juga sama, ada sujudnya. Tapi dari ketiga video tersebut ada perbedaannya ya. Ada perbedaan dari segi penyebab, ada perbedaan dari segi bacaan, terus juga ada perbedaan juga dari segi berapa kalinya. Tadi kita lihat ada yang sujudnya 2 kali kan? Ya. Ada ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu kira-kira dari ketiga sujud itu ya. Tadi ada sujud. Yang pertama sujud apa? Video pertama sujud syukur. Video yang kedua tadi sujud apa? Sujud tilawah. Video yang ketiga tadi sujud sahwi. Nah, kira-kira dari ketiga sujud tersebut pengertiannya itu apa saja? Maksudnya apa saja? Kemudian penyebabnya dari ketiga sujud itu juga apa saja perbedaannya? Sama satu lagi, bagaimana tata cara dari masing-masing ketiga sujud tadi. Nah, oleh karena itu nanti kita akan diskusikan bersama dalam bentuk kelompok. Teman-teman akan membentuk kelompok, dan kelompoknya sudah bisa sesuaikan, sudah bisa berbagi. Nanti kalian akan mendiskusikan terkait 3 topik tersebut. Nah, masing-masing kelompok dibagi 3. Ada kelompok sujud syukur, ada kelompok sujud sahwi, sama ada kelompok sujud tilawah. Baik, oleh karena itu Mister sudah membagi kelompoknya, dan masing-masing kelompok itu beragam kemampuannya. Jadi nanti bisa saling membantu, bisa saling bekerja sama. Kelompok yang pertama adalah kelompok sujud syukur.
Kelompok sujud syukur itu yang kemarin pertama ada Prabu ya, ada Prabu. Terus kemudian habis itu ada Faiz. Berikutnya ada Alvaro. Satu lagi ada Bima. Ya. Prabu, Faiz, Alvaro dan Bima masuk kelompok sujud syukur, tiga-tiga. Kemudian kelompok kedua ada Husain, sujud tadi sujud syukur pertama ya, sujud sahwi ya. Ada Husain, kemudian ada Irsyad, lalu yang ketiga ada Syafiq, dan satu lagi yaitu ada yang belum saya belum Tasya ya, Tasya. Nah, sisanya berarti masuk ke sujud tilawah ya, sujud tilawah. Oke, kalau begitu silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bawa buku paketnya, bawa alat tulisnya, sama boleh bawa tabnya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti sebelum saya bagi LKPD-nya ya. Jadi masing-masing LKPD ini bedanya hanya di topik. Ya, tadi ada sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Tapi masing-masing instrumen soalnya sama. Jadi yang pertama kalian mencari pengertiannya. Kemudian yang kedua cari sebab-sebabnya. Dan yang ketiga tulis atau sebutkan tata caranya. Nah, dikerjakan. Boleh mencari di buku paket, boleh mencari di tab atau internet, bebas. Yang penting kalian semuanya bekerjasama untuk mencari jawabannya. Nah, setelah itu nanti di akhir akan kita presentasikan. Nah, masing-masing kelompok maju untuk presentasi jawaban masing-masing. Dibagi tugas siapa yang menjadi pembawa acara, siapa yang menjadi menjelaskan jawabannya, nanti dibagi-bagi. Dan satu orang ada juga yang mempraktikkan. Nah, jadi satu orang juga ada yang mempraktikkan. Silahkan dibagi masing-masing. Nanti kalau sudah maju, sudah siap dengan tugasnya baru semuanya maju. Oke, baik. Kelompok sujud sahwi dari siapa? Sujud sahwi. Satu kelompok satu kertas saja ya. Syukur. Syukur. Dan sujud tilawah. Silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. 15 menit. Silakan dikerjakan. Kelompok 3 sujud tilawah. Silakan dikerjakan ya. Oke. Bagaimana teman-teman, ada kesulitan? Bisa semua? Bisa. Aman ya? Aman. Ya, dilanjutin dulu ya. Nanti kalau sudah selesai baru kita maju satu persatu per kelompok. Ya. Oh ya. Mana ada? Jadi kan saya tahunya kalau sujud tilawah itu Al-Quran kan tinggal sujud saja. Ya. Tapi pas saya cari itu ada taktiknya. Jadi kalau tata cara sujud tilawah pas sholat sama pas membaca Al-Quran itu beda ya? Ya beda ya. Jadi kamu nanti jelasinnya tata cara itu ada dua, di dalam sholat sama yang di luar sholat ya teman-teman ya. Jadi bikin dua tata cara. Ada lagi? Oke. Ya. Kelompok lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Aman ya? Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau gitu sesuai dengan kesepakatan awal tadi, kalian maju satu persatu kelompok dan ada tugasnya masing-masing. Kelompok 1, kelompoknya Bima dan kawan-kawan, silakan dibantu. Ya. Silakan. Yang lainnya harap perhatikan ya. Yang lainnya harap perhatikan, nanti di akhir sesi ada pertanyaan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan sujud syukur. Inilah langkah-langkah atau tata cara sujud syukur. Yang pertama, niat dan berdiri. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, turun sujud.
Yang keempat, baca doa sujud syukur, yaitu Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Dan bangkit dari sujud dan duduk sejenak dan mengucapkan salam. Silakan, ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Oke, silakan Aksa. Sujudnya harus ke arah kiblat atau boleh nggak ke arah kiblat? Nah, gimana tuh? Boleh selain arah kiblat nggak teman kelompok 1? Syukur. Harus ke arah kiblat. Harus ke arah kiblat ya. Apa kita tampung dulu jawaban dari kelompok 1. Lagi, Mister mau menambahkan jawabannya ya. Tadi yang pertama Aksa bertanya, boleh nggak kalau menghadapnya nggak ke arah kiblat? Nah, karena konteksnya ini bukan sujud dalam sholat, jadi dibolehkan, Bapak. Jadi boleh menghadapnya selain ke arah barat atau kiblat, boleh ya, karena konteksnya bukan sujud di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan kelompok 3 akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seorang muslim saat membaca atau mendengarkan ayat sajadah dalam Al-Quran, dan hukumnya adalah sunnah. Jadi ayat sajadah ini ada di beberapa surat, yaitu ada di surat Al-A'raf, Al-Hajj, dan Al-Insyiqaq. Membaca doa sujud tilawah dan bangun. Bacaannya adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sampahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallah wa ahsanul khaliqin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanamu wala yashu. Lalu bangun dari sujud, kemudian duduk kembali. Sujud kembali dan membaca bacaan sujud sahwi. Duduk kembali kemudian salam. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan terkait program. Oke, Azam. Apa sebab-sebab terjadinya sujud sahwi? Nah, sebab-sebabnya mungkin bisa diulang atau ditambahkan. Apabila lupa tidak melakukan tasyahud atau tahiyat awal, Ada lagi? tidak mengerjakan salah satu sunnah sholat, apabila ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan, atau kelebihan ruku atau sujud dalam sholat dikarenakan lupa. Mana aja? Oke. Terima kasih sudah mau menanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan berkurungnya. Oke, ya teman-teman, dari penyampaian yang tadi disampaikan oleh masing-masing kelompok dapat kita simpulkan ya, berdasarkan tadi pertanyaan kita ketika menyimak video yang di awal tadi ya, ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan ternyata memang masing-masing ada perbedaan dari penyebab dan juga ada perbedaan dari tata cara. Oke, tadi yang pertama sujud sahwi. Sahwi itu berarti sujud yang dilaksanakan karena tadi ada rakaat yang terlupa, atau mungkin tasyahud awalnya ketinggalan ketika sholat zuhur dan sholat asar, atau bisa juga ada sunnah-sunnah sholat yang tertinggal seperti itu. Jadi kita melaksanakan sujud sahwi dan ini. Kemudian tata caranya tadi sempat
sudah betul disampaikan sama kelompok sujud sahwi, yaitu adalah sebelum salam kita sujud dulu 1 kali dan membaca doa subhana bareng-bareng 1 2 3. Disunahkannya sebanyak 3 kali. Kemudian habis itu bangun, duduk di antara 2 sujud. Nah, boleh baca doa iftirosh, boleh juga duduk sejenak tanpa membaca apa-apa. Kemudian sujud lagi dan membaca doa yang tadi lagi. Baru setelah itu duduk tasyahud akhir, kemudian langsung salam. Itu tata cara sujud sahwi. Yang berikutnya ada sujud syukur. Ini sujud yang paling mudah, paling ingat dilaksanakan sebenarnya. Biasanya tuh mengerjakannya spontan karena saking bahagianya. Jadi ketika mendapatkan kabar gembira, contohnya kalian mungkin kemarin habis bagi rapot, ada yang bangga dengan nilainya itu tinggi ternyata, atau dapat ulangannya 100, saking senangnya. Nah, disunahkannya kita selain loncat-loncat misalnya gitu, atau bilang kore, atau bahkan sampai ngumumin ke teman-teman. Nah, lebih bagusnya kita sujud syukur, teman-teman. Sujud syukur, bacanya boleh alhamdulillah, boleh bacanya tadi yang diperhatikan sama kelompok sujud syukur, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada kiblat, walaupun boleh juga nggak ada kiblat. Takbir, kemudian sujudnya hanya 1 kali, hanya 1 kali. Dan baca doanya adalah, coba bareng-bareng 1 2 3. Sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik teman-teman semua, jadi bisa kita simpulkan bahwa kita tadi sudah belajar tentang macam-macam sujud yang ternyata sujudnya itu di luar dari gerakan sholat. Ya, ada sujud apa lagi? Apa aja? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kalau sujud yang dilakukan karena mendapat kabar gembira atau hadiah adalah sujud syukur. Sujud yang dilaksanakan karena ada yang lupa dalam gerakan sholat, sujud sahwi. Sujud yang dilaksanakan karena mendengar atau membaca ayat sajadah, sujud tilawah. Baik, mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, nah untuk penilaian terakhir, Ustaz akan bagikan terkait soal evaluasi kita pada tahun hari ini. Mengerjakannya melalui tab masing-masing. Silakan buka tabnya. Kita lihat siapa yang duluan sampai. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Tadi sudah kita menyimpulkan, terus kita sudah bekerja sama kelompok mengajarkan KPD, dan tadi kita sudah mengadakan asesmen melalui quizzes atau webinar. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Kira-kira bisa menangkap semua pembelajaran pada hari ini? Dan kira-kira apa yang sudah bisa sampaikan, apakah sudah jelas semua? Bagaimana kira-kira? Cukup bervariasi dan menyenangkan kah pembelajaran kita? Dan nanti kita bisa ketemu lagi di pekan berikutnya ya. Untuk pekan berikutnya nanti kita akan membahas tentang hikmah dari melaksanakan sujud tadi, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum kita tutup, kita jargon lagi sekolah kita. Yang hari ini kompak suaranya dan gerakannya ya. Siap. SMP Al-Quran Insan Madani. Terus sudah selesai semuanya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an
perhatian kalian semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Pesan Mister terakhir adalah jangan lupa tetap semangat belajar. Sholat wajibnya jangan ditinggalkan dan tetap nomor 1 adalah mengutamakan adab. Terima kasih. Kurang lebih dan mohon maaf dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi